Kembali lagi bersama Dunia Biologi. Kali ini kita akan membahas tentang nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel merupakan komponen sel yang sangat penting karena berperan dalam pengaturan atau pengendalian semua proses atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Jika nukleus yang ada di dalam sel dirusak, sel tersebut tidak dapat melanjutkan perkembangannya dan lama-kelamaan akan mati. Sebagai contoh, jika nukleus organisme bersel satu, contohnya amuba, dikeluarkan atau diambil, amuba itu dapat hidup selama beberapa hari, tetapi tidak dapat makan dan membelah diri, sehingga pada akhirnya akan mati. Nukleus memiliki bentuk yang bervariasi, antara lain bulat, oval, lonjong, atau gepeng. Pada beberapa jenis sel, penimbunan bahan-bahan di dalam sitoplasma mengakibatkan nukleus menjadi gepeng, misalnya karena penimbunan hasil sekresi dalam sel kelenjar mukosa atau penimbunan lemak dalam sel-sel lemak. Namun jika timbunan bahan tersebut dikeluarkan dari dalam sel, nukleus menjadi bulat kembali. Sebagian besar sel hanya memiliki satu nukleus dengan beberapa pengecualian, antara lain sel-sel bulu tapis floem dan sel-sel darah merah mamalia yang tidak memiliki nukleus. Paramecium dan sebagian besar jamur Basidiomycota memiliki dua nukleus, serta sel-sel tulang dan sel-sel otot memiliki banyak nukleus. Nukleus tersusun atas tiga komponen utama, yaitu membran nukleus, plasma inti, dan anak inti. Pertama-tama, mari kita bahas membran nukleus. Membran nukleus atau selaput inti bisa disebut juga sebagai karioteka, membatasi daerah nukleus dengan sitoplasma. Membran ini terdiri dari dua lapisan yang dipisahkan oleh celah atau ruang sempit yang disebut ruang perinukleus. Membran nukleus 3 kali lebih tebal dibandingkan membran sel. Dengan menggunakan mikroskop, membran nukleus terlihat memiliki banyak pori. Melalui pori-pori ini, berbagai zat atau bahan keluar masuk dari dan ke dalam nukleus. Pada permukaan luar membran nukleus, banyak melekat ribosom dan seringkali berhubungan dengan retikulum endoplasma, baik retikulum endoplasma kasar maupun retikulum endoplasma halus. Selanjutnya adalah cairan inti atau nukleoplasma. Nukleoplasma merupakan cairan yang terdapat di dalam nukleus. Di dalam nukleoplasma terdapat enzim, protein, nukleotida, ion, dan kromatin. Kromatin merupakan istilah bahan nukleus yang berisi DNA. Dengan menggunakan mikroskop, kromatin terlihat seperti benang-benang kusut. Selama pembelahan nukleus, kromatin memadat dan berubah menjadi kromosom. Dan yang terakhir adalah anak inti atau nukleolus. Di dalam nukleolus, terjadi sintesis berbagai macam molekul asam ribonukleat atau RNA yang akan digunakan untuk aktivitas sintesis protein dan pembentukan ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang berfungsi menyintesis protein. Oleh karena itu, pada sel-sel yang aktif melakukan sintesis protein, misalnya sel-sel embrio dan sel-sel kelenjar, nukleolus terlihat besar. Nukleolus memiliki ukuran yang bervariasi pada tiap sel. Sekian pembahasan kita kali ini tentang nukleus. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.